Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar Anda sekalian? Pasti dahsyat luar biasa. Saya harapkan Anda tetap sehat ya, tetap cuan ya. Walaupun memang tidak mudah pada kondisi seperti saat ini market kripto ya teman-teman. Oke ya, saya hari ini akan mulai mereview lagi dan ini adalah salah satu request yang udah cukup banyak, yaitu Lady Uni ya, dengan kode tikernya adalah Luni ya teman-teman. Ini saya watchlist dulu. Namun sebelum kita review ini, coba Anda perhatikan dulu sama-sama teman-teman. Ini penting untuk, kalau istilahnya berlayar teman-teman di tengah laut, kita harus melihat dulu arah mata anginnya bagaimana, seperti itu. Nah, kita perhatikan the global crypto market cap is ya 31.280 triliun rupiah, dan hari ini turun lagi 1,39% ya teman-teman. Dan seperti biasa, Anda bisa melihat di sini the big three, the big five, bahkan sampai the Big Ten itu merah semua kecuali Terra Luna ini teman-teman yang nomor 9 ya. Seperti itu saja, jadi kita nggak perlu lihat market semua. Jadi dunia crypto market seluruh dunia itu masih mengalami tekanan ya teman-teman. Ya ini ya mungkin ini sebagian besar karena efek isu tapering off, dan saya sudah bahas ya teman-teman materi mengenai masalah dampak tapering off kepada crypto market seluruh dunia. Saya sudah bahas, silahkan diubek-ubek, silahkan dicek ya di konten-konten saya yang hari-hari sebelumnya. Itu sudah detail banget dan saya berusaha menggunakan bahasa yang sangat sederhana sehingga orang awam pun bisa mengerti ya teman-teman. Nggak pakai istilah-istilah ekonomi yang jelimet. Ya teman-teman. Oke, oh ya, namun sebelumnya saya juga mau menyampaikan teman-teman ini ya. Ini harus saya sampaikan terus-menerus karena sudah mulai muncul akun-akun palsu atau fake akun yang mengatasnamakan pahlawan kripto dan menawarkan penawaran-penawaran investasi ya teman-teman. Ini adalah brand saya dan ini adalah semua media sosial yang saya gunakan teman-teman. Di luar ini pasti fake akun, dan hati-hati jangan sampai Anda tertipu meskipun membawa-bawa nama pahlawan kripto atau nama saya sendiri. Saya dengan Charles Sianturi ya, teman-teman bisa melihat ini adalah media yang saya gunakan semua. Bergabunglah dengan grup energi positif. Saya jamin di tempat saya di grup pahlawan kripto Telegram ini tidak ada fooder, ya orang ngomong sembrono, ya merendahkan orang, menghina, mengejek, bahkan dengan serampangan pun share-share segala macam airdrop dan lain-lain, itu tidak saya izinkan. Jadi saya mau menjamin supaya lingkungan atau ekosistem saya itu betul-betul bersih dan nyaman bagi kalian untuk belajar bersama, diskusi atau bersama saya juga boleh ya, sehingga ya enak begitu untuk bisa saling berdiskusi ya teman-teman. Itu dia. Oke, grup Telegramnya adalah ttme_pahlawan_crypto, Twitternya @charlesian, Instagram pahlawan kripto ya, fanpage Facebook ya, facebook.com/pahlawan kripto. Saya juga pakai aplikasi terbaru Hardbook ya, dari Token Heart, itu hardbook.app/Charles0708. Silakan Anda follow semua media sosial saya teman-teman supaya tidak ketinggalan informasi, karena saya setiap hari selalu melakukan review-review baik itu koin-koin atau token-token yang di request maupun yang dari analisa saya sendiri. Dan ya bersyukur ya banyak juga yang sudah cuan. Subscribe juga channel ini teman-teman dan share
infokan kepada teman-teman kalian handai tolan kiri kanan muka belakang supaya mendapatkan energi positif ya teman-teman. Ada grup cukup banyak yang membernya sangat besar tapi nggak pernah dipedulikan sama adminnya, bahkan banyak sekali fooder juga dibiarkan sehingga kurang nyaman untuk Anda belajar. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian jangan lupa juga ya teman-teman bahwa dalam rangka on the way subscriber Pahlawan Kripto channel YouTube on the way 25.000, saya akan bagi-bagi giveaway yaitu uang tunai total maksimum sebesar 5 juta rupiah ya teman-teman. Waktu itu saya sudah sampaikan, ini dia ya teman-teman, saya ulangi lagi. Pahlawan Kripto bagi giveaway uang tunai sebesar 5 juta rupiah plus token on the way subscriber 25.000 channel YouTube ya, yang ini ya teman-teman, nanti akan diundi pakai program. Juara 1 uang tunai 2,5 juta rupiah plus 200 miliar token Dinky Doge. Juara 2 uang tunai 1,5 juta dan 100 miliar token Dinky Doge. Kemudian juara 3 uang tunai 1 juta plus 100 miliar token Dinky Doge ya. Cukup menarik ya teman-teman. Nah, caranya bagaimana? Semua akun-akun media sosial yang saya gunakan ya, yang digunakan Pahlawan Kripto, semua kalian follow, kalian subscribe, kalian ikutin, dan komenlah yang bagus-bagus di dalam ya, karena kalau komennya yang negatif-negatif Anda tidak akan ikut diundi. Semoga Anda yang jadi pemenangnya. Oke teman-teman ya, begitu ya. Nah, ini Lady Uni hari ini naik 7,53% dan bertengger di harga Rp86,69 ya, masih cukup murah ya. Dan dia ada di jaringan Binance Smart Chain, jadi Anda bisa langsung copy paste, kasih masuk langsung di Pocoin, dan akan kelihatan chartnya seperti ini di Pocoin teman-teman ya. Oke, kemudian ini adalah websitenya yang official yaitu Lady Uni ya. Ini kayaknya singkatan dari ladyuniverse.love. Dari tampilannya saja dan websitenya ini kelihatan ini pasti berbau lady ya, lady anak perempuan ya. Oke, coba kita lihat dulu profilnya ya teman-teman. A journey not just a token. Jadi dari awal dia sudah bilang bahwa profil dari token Lady Uni ini adalah sebuah perjalanan, bukan hanya sebuah token biasa, begitu ya. Jadi ada governance, gaming, Web3, NFTs, metaverse, dan welcome to the Luniverse, kira-kira begitu singkatannya ya. Lady Universe, kira-kira begitu ya. Pemerintahan, ada game, ada Web3, NFT, dan masuk pula ke metaverse. Ini play video, kalau diklik belum bisa muter, jadi sepertinya belum dibuat ya, belum diupload. Nah seperti itu teman-teman ya, masih belum tampak dia. Nah white papernya nanti saya sudah sediakan di sini, tunggu dulu ya. Kita ke bawah dulu. Welcome to the Luniverse. The Luniverse is the all-encompassing ecosystem that houses Luni ya. Jadi kode ininya apa? Kode tokennya adalah Luni. The Luniverse consists of Lady Uni, Astro Lady, the Lunicorns, and of course Lunipack. Jadi yang masuk kepada ekosistem daripada Luniverse ini ya, ada Lady Uni, ada Astro Lady, mungkin menyangkut masalah astrologi ya, astrologinya si Lady ya, mungkin masalah, kalau astrologi masalah nasib ya. Dan Lunicorns and of course ada Lunipack juga ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, ini adalah tokenomics-nya. Supply-nya teman-teman hanya 1 miliar, jadi tidak banyak ya. Coba kita cek di sini di Pocoin. Ya betul ya, tidak banyak ya supply-nya. 50% di burn, nah lo, ya kan? 50% di burn berarti apa itu? Berarti sisa 500 juta ya. Kalau saya lihat ini dari holdernya itu hampir 1.500. Dan kalau kita lihat di sini, ini adalah wallet untuk apa ini namanya, burn. Ini sudah di burn 51,5% loh. 515 juta ya. Jadi yang beredar itu sekitar 485 juta saja. Hati-hati, yang begini-begini bisa mendadak terbang mendadak ya. Ya. Oke, kemudian buy sell fee-nya 5%, liquidity 5%, marketing. Mungkin 10% kali ya slippage-nya ya. Coba nanti dicoba ya, teman-teman. Massive NFT collections. Nah, ini salah satu yang menarik dari ladyuni.love ini, teman-teman ya. Ada 5.000 Lunicorns to be minted. Jadi ada 5.000
NFT ya mungkin ya. There are 5,000 unicorns available to be mint. You can mint directly on the website with 100 total different traits and makes every unicorn unique. Will you be the lucky Looney Gang member that will mint a legendary unicorn? Nah, jadi mint itu apa coba teman-teman? Minted ya, minted. Nah, seperti itu, dicetak. Jadi berarti maksudnya adalah ada lebih dari 5.000 unicorns ya yang bisa dicetak atau dihasilkan atau diproduksi, kira-kira begitu dibuat ya. Nah, kita coba lihat roadmap-nya teman-teman. Kira-kira udah sampai mana ini? Fase 1 website launch, white paper sudah, Looney Gang Telegram building. Coba kita lihat dulu ya. Telegramnya ini tadi saya sudah masuk, ini masih 3.000-an, tapi sudah lumayan sih ya teman-teman. Kemudian Twitter ini dimulai Oktober, sekarang sudah 700-an, udah lumayan juga ya. Kemudian ini adalah white papernya ya teman-teman. Kita coba lihat target-target mereka sehingga Anda nanti bisa mengikuti apakah mereka melakukan atau mengerjakan roadmap-nya dan sampai sejauh mana ya teman-teman. Looney Gang Telegram sudah airdrop boot, ini saya nggak tahu, sepertinya belum ada info. Token launch, NFT collection release, nah ya, get on coin listing app. Nah, mereka nanti mau listing juga di Coin Sniper, Coin Hunt dan Coin Mooner ya. Trending CMS dan seterusnya, running daily, oke ya. Pocoin, Ads, Solidity Audit, CoinGecko, CoinMarketCap. Nah, ini CoinMarketCap sudah ya. Oke, ETH launch, kemudian minor checks listing, begini. Nah, nanti ada aplikasi ya. Ada aplikasi, ada pasang billboard ini teman-teman. Kemudian akan membangun toko e-commerce, di AppSwap, kemudian ada staking juga nanti ya. Kemudian baru masuk ke mayor check exchange listing, release gaming, oke ya. Sepertinya baru di fase 1-2 ya teman-teman, kita baru di sini sepertinya, seperti itu. Solidity audit, saya juga belum lihat tadi ada auditnya. Oke ya, play the community game ya, ini coba kita lihat bisa nggak ini teman-teman. Ya, coba kita lihat. Oh, belum bisa. Jadi kalau Anda melihat seperti itu berarti belum, masih under develop ya, teman-teman. Ini adalah smart kontraknya, harap dicatat ya, teman-teman, atau di copy paste. Nanti lihat aja, masukin ini alamat URL-nya ini atau masuk ke kunjungi websitenya, nanti cari ini copy paste ya. Copy paste, nanti masukin ke import wallet supaya muncul ya, supaya muncul kode tokennya. Seperti itu, teman-teman ya. Ini petunjuk pembelian ya, seperti biasa. Meet the team. Nah, ini adalah timnya ya, marketing manajernya Unidrits, pakai awalan Uni semua. Uni Morgan, Solidity Dev, kemudian Uni Pegaso, Gaming Dev, kemudian Uni Madison, Art Director ya teman-teman. Oke, seperti itu ya. Kemudian coba kita klik dulu ini, apa ini swap-nya. Oh, ini baru cuman stiker ya teman-teman. Seperti itu. Kemudian bagaimana cara membelinya ya kan? Tadi saya melihat ini di PancakeSwap ya teman-teman, di PancakeSwap mungkin ya. Coba kita tes. Jangan lupa koneksikan walletnya ya teman-teman. Coba saya bikin dalam BUSD saja pembeliannya. Kemudian coba paste di sini smart kontraknya ya teman-teman. Nah, import ya. Kalau bener sih dia langsung muncul itu nama tokennya. Coba $1 begitu. Nah, $1 Anda bisa mendapatkan 167,8. Jadi mungkin 150 lah ya, karena potong slippage nanti mungkin 10%, seperti itu teman-teman ya. Oke, kemudian dari segi website saya sudah jelaskan semua. Kemudian kita coba ke white paper ya teman-teman. Nah, the time has come. The world knows what is coming. One of the fundamentals of the coming future is the blockchain. Jadi dia bilang salah satu dasar yang sudah sangat jelas akan datang di masa depan adalah tentang blockchain. Ya, token, governance, DAOs, Web3, ya, NFT. Itu udah pasti. Satu lagi sih sebetulnya metaverse ya. Nah, pada titik ini it is obvious that the blockchain will become the future of finance. Nah, kata mereka pada titik ini sudah sangat jelas ini kelihatan ya bahwa untuk masa depan teman-teman
baik itu sektor keuangan, supply chain, digital ID, properti, data sharing, Internet of Things, sistem ya, dan termasuk masalah medikal, itu semua akan masuk pelan-pelan ke blockchain semua. Itu mereka melihatnya. Berarti mereka ini melakukan analisa ya. In fact, there is almost no industry that blockchain technology cannot improve. Nah, kata mereka, pada kenyataannya tidak ada industri yang tidak bisa diperbaiki kalau sudah masuk ke teknologi blockchain, ya kan? Ya, and sometimes archaic processes that currently exist. It is hard to argue that blockchain is already for along the way to becoming that building the building blocks of how the new world will work. Jadi maksud mereka begini, sangat sulit untuk berargumentasi kan? Anda kan pasti melihat bahwa ada negara yang pro, ada negara yang kontra dengan yang namanya cryptocurrency. Jangan lupa ya, teknologinya namanya blockchain. Salah satunya cryptocurrency, itu di bidang keuangan, mata uang ya. Tapi blockchain itu bukan hanya di bidang cryptocurrency, ya juga bisa dipakai untuk hal-hal yang lain loh teman-teman. Itu kita harus ngerti. Jadi blockchain itu tidak sama dengan cryptocurrency ya. Kemutahiran teknologinya itu disebut teknologi blockchain ya kan, blok data. Jadi data-data pakai blok seperti itu. Nah, salah satunya di sektor keuangan itu kebetulan namanya cryptocurrency. Jadi someday kalau ada orang memakai teknologi blockchain di bidang komputer, di bidang kedirgantaraan, di bidang misalnya housing and property, medical, begitu Anda harus tahu bahwa itu adalah derivatif atau turunannya. Jadi nggak selalu harus di cryptocurrency ya teman-teman. Harus ngerti ya. Oke. Kemudian nanti Anda bisa lanjutkan, kalau nggak ngerti Anda tinggal copy paste saja, masukin ke Google Translate ya teman-teman. Nah, the universe represent a living virtual world. Nah, katanya begini teman-teman. Jadi sebetulnya si universe ini merepresentasikan bagaimana hidup di dunia virtual teman-teman. Dengan kata lain adalah metaverse. Jadi dari sini kita langsung tegas ya melihat bahwa dari awal mereka sudah bilang universe ini adalah metaverse. Titik. Ya. Jadi metaverse sendiri kan sebuah tipe permainan ya, konsep permainan di mana para pengguna itu bisa berinteraksi satu sama lain di seluruh dunia di alam virtual space dan tidak ada batas karena alam virtual begitu ya. In a virtual world you can make the impossible possible. Jadi di alam virtual Anda bisa melakukan hal yang kelihatannya nggak mungkin jadi mungkin. For Luniverse users, untuk para pengguna Luniverse, ini berarti mereka bisa lihat ya. Mereka bisa menghasilkan sesuatu, mereka bisa bermain, mereka bisa berburu, mereka bisa berinvestasi, dan mereka bisa hangout. Hangout tuh maksudnya kongko-kongko, ketemuan, ya, kumpul-kumpul, ngobrol. Becoming a tycoon of business through virtual real estate. Nah, jadi ada juga nanti virtual real estate. Real estate itu berarti rumah, gedung, tanah, apartemen, dan seterusnya, properti ya. Dan resources juga ada, bekerja juga ada, coba Anda bayangkan. Jadi di virtual reality yaitu metaverse ini mereka mau buat teman-teman sebagaimana Anda atau kita hidup di alam real ini seperti itu di alam virtual. Bayangkan itu teman-teman. Ya gimananya nanti kita lihat. Ya. Kemudian ini adalah konsepnya, above all else a metaverse game needs to be engaging ya, which is true of any game. Jadi kata mereka di atas semua game metaverse ini membutuhkan ya engaging itu maksudnya kesibukan ya, harus dikunjungi, harus dijawab, direspon dan seterusnya ya. The universe is built with this sentiment at its core. Players must never find themselves thinking what do I do now gitu. Jadi maksudnya orang-orang yang bermain nanti ya di universe ini nggak boleh pasif teman-teman. Jadi mereka harus tahu, harus atraktif, harus aktif. Itu yang membuat engagingnya jadi tinggi nanti. Kira-kira seperti itu. Nah, ini ada fotonya, mungkin seperti ini bagiannya ya, teman-teman. Cukup menarik ya. Project arsitektur, tokenizing the world, kemudian NFT marketplace, mereka akan membangun NFT marketplace platform ya. Kemudian metaverse gaming ini pun nanti bisa pakai personal computer atau juga handphone ya, virtual reality-nya seperti itu ya. Oke, cuman pesan saya kalau pakai handphone teman-teman, jangan Anda sambil jalan kaki sambil main virtual metaverse, nanti Anda nubruk tiang listrik nggak sadar. Ya teman-teman. Oke ya, building an economy, kemudian apa ini?
If players want to go down the route of mining resources and selling on the market. Nah, ini ada baca sendiri lah ya nanti ya. Tokenomics-nya seperti ini. Coba nanti 10% ya teman-teman. Kemudian land and buildings, owning building and creating and the land which they build in central part of the. Nah, ini teman-teman maksudnya begini ya. Jadi Anda kalau masuk nanti ke gamenya ini teman-teman, saya belum melihat gamenya, mungkin masih under development, masih dibuat ya. Jadi Anda bisa memiliki bangunan atau apapun juga ya, tanah kayak seperti itu ya, di central part ya, dan the economy and how players can earn money, dan di pusat-pusat ekonomi lah supaya Anda bisa bermain di situ dan menghasilkan uang. Bayangkan teman-teman, ini luar biasa loh konsepnya. Coba misalnya begini ya, Anda berpikir, mungkin Anda ada yang menonton video saya ini, mungkin Anda ada yang mungkin habis di PHK, mungkin gara-gara pandemi seperti itu ya. Nah, Anda bayangkan kita yang di alam fisik ini, teman-teman, bagaimana sih cara kita menghasilkan uang? Kita bekerja, contoh waktu yang lalu ya, Giant misalnya, itu kan yang di PHK banyak banget itu. Giant ya, misalnya sebagai customer service atau sebagai apa itu, kasir misalnya ya. Nah, itu kan harus nunggu konsumen, kemudian bayaran, scan itu, kemudian terima uang, begitu ya. Itu di aspek real, bukan? Aspek real, Anda bisa memegang barang yang dibeli oleh konsumen, bukan? Misalnya dia beli Indomie, Aqua, Beng-Beng, obat lah, apa segala macam, itu Anda pegang barangnya. Itu real, nyata. Anda pun keberadaan kita kan nyata, begitu. Tetapi Anda bayangkan coba kalau itu semuanya, tanda kutip, disulap jadi virtual. Ya, tinggal pakai tuh kacamatanya, apa tuh namanya? Tinggal pakai, tiba-tiba ya seperti itu, katakan ada Giant virtual ya, anggap aja seperti itu ya, coba samakan. Kemudian ada orang berbelanja kembali ya, misalnya seperti itu ya, misalnya jadi Aqua virtual, coba bayangkan ya, ada Aqua virtual, kemudian ada sapu virtual, ada apalagi yang mau dibeli sama mereka, Indomie virtual misalnya. Semua barang-barang di supermarket itu, coba Anda bayangkan kalau itu jadi virtual dan di scan virtual, kasir virtual, dan seterusnya. Kalau itu gaming dan hasilnya uang nyata, coba Anda bayangkan. Kalau saya ulangi ya, kita selama ini bekerja di real dan dapat uang real. Tapi kali ini ya, kita aktivitas atau bekerja di metaverse ya, di virtual, tapi dapat duitnya real. Anda tinggal mungkin nanti pakai token dan seterusnya, sifat eksklusivisme daripada token tersebut. Anda bisa swap, peralatannya kan ada, biasanya kan ada link swapnya, Anda bisa swap, kasih masuk ke wallet tinggal withdraw, masuk ke rekening bank. Bayangkan teman-teman, ini zaman canggih loh teman-teman. Jadi jangan sampai Anda ketinggalan, nggak ngerti apa-apa tentang NFT, tentang metaverse. Anda harus banyak belajar. Kita harus banyak belajar teman-teman. Jadi nggak boleh ketinggalan ya teman-teman. Nah, kemudian land and building staking. Jadi ketika beli tanah ya, para pemain will have the option to stake. Nah, bayangkan nih, selama ini yang kita mengerti yang di staking itu apa coba? Baru dua ya. Token bisa di staking, NFT juga bisa di staking. Tapi ini lebih canggih lagi. Anda beli tanah, teman-teman, dan tanah tersebut di alam virtual itu bisa di stakingkan. Bayangkan nih, saya nggak ngerti lagi nih gimana. In return for staking the land, players can receive rewards such as building. Nah, dalam rangka, teman-teman, sebagai reward ya, ketika Anda sudah men-staking tanah di alam virtual tersebut, Anda bisa mendapatkan reward, misalnya bangunan, ya, to populate that piece of land and resources, dan mungkin ada sumber daya juga ya, yang vital Anda bisa dapat. The property NFTs can then be staked again to receive residual income from any of the commercial building. Nah, bayangkan teman-teman, ini luar biasa loh teman-teman ya. Bayangkan, misalnya Anda, ini seperti ini misalnya, Anda beli katakanlah ini, ya ini kan ada gedung-gedung ya. Nah, seperti ini katakanlah ini satu parcel ya, satuannya parcel begitu ya. Ini di stakingkan, kemudian Anda mendapatkan rewardnya, katakanlah ini. Ada sumber daya alam nih, hutan-hutan begitu, atau ini ada bebatuan di sini. Pokoknya dapat resource gitu, ya. Tanah liat mungkin, ya. Kalau resource sumber daya alam, Anda harus tahu dong sumber daya alam itu apa.
Atau mungkin distakingkan ini gedung mahal gitu, pusat bisnis, pusat distrik gitu ya, CBD ya, Central Business District misalnya. Kemudian Anda bisa mungkin dapat rumah-rumah seperti itu. Itu maksudnya teman-teman, ya. Wih, luar biasa loh ini. Ya, nanti ini penjelasannya lebih detail Anda baca ya. Ini luar biasa, ini terobosan terbaru dan sangat menarik terus terang ya. Oke ya, P2E system. Jadi sistemnya adalah play to earn. Ya, Anda bermain dan dapat sesuatu. Ya, building award. Wih, luar biasa loh ini. Unity engine, player driven, award generation, focus building. Waduh, mantap banget ini. There is a list as long as time itself that is being implemented into the universe. However, we'll dive into some and the more exciting things we are developing right now. Mantap ya. Ada pulau-pulau, ada transport di virtual, ada naval, ada pertempuran, ada NPC creators, hunting NPC. Widih, luar biasa. Ya, jadi mereka mau bikin seperti di alam fisik. Nah, ini aktivitasnya, open world activities, lobby mini game. Wih, mantap. Jadi ini apa ya saya bilang salah satu yang cukup canggih lah saya bilang ya di terobosan untuk di metaverse ya teman-teman. Nah ini dia tadi saya udah bacakan visinya. Our vision is a massive global community visiting the universe every day for fun and for. Nah visi mereka teman-teman adalah akan semakin besar komunitasnya secara global ya, secara masif itu bisa berkunjung ke universe setiap hari untuk santai-santai, untuk bekerja juga bisa seperti itu ya, itu visinya. As the metaverse develops more and players are able to create their own stories and map expansions, the universe will be the giant of metaverse in the. Waduh, luar biasa. Ngerti nggak maksudnya? Ya, jadi maksudnya begini teman-teman. Sembari metaverse sementara terus-menerus dibangun, para pemain ini bisa menciptakan cerita mereka sendiri dan perluasan petanya. Dan Luniverse, Anda tahu, akan menjadi raksasa metaverse di kripto. Wih, ini garis bawah ini teman-teman. Garis bawah ini. The Luniverse will become the giant of metaverse in crypto. Waduh, mantap betul ya. Ya. Oke ya, sampai di situ. Nah, selesai deh white papernya. Seru juga ini white papernya ini, teman-teman. Oke, teman-teman, coba kita lihat dulu dari kajian pokoknya. Nah, coba saya refresh dulu ya, teman-teman. Luar biasa ya, itu visi misi mereka. Dengan jumlah supply 1 miliar sudah di-burn tadi 51%, 51,5. Ingat teman-teman, ini sudah di-burn loh ya. 51,5%. Berarti tinggal 485 juta saja loh ya. Jangan lupa loh ya. Itu yang disebut free float kalau di saham atau free circulating kalau di sini. Nah, Anda bisa melihat di sini teman-teman. Ini adalah chartnya sejak launching. Launchingnya baru tanggal 1 Desember. Ya, baru 19 hari lah ya teman-teman. Ini langsung ke pump dari awal sampai sini. Langsung ke pump. Wih, 5000% ya. Oke, dari all time high-nya ya, ini all time high dari awal katakanlah akhir hari pertama ya di sini sampai all time high itu 1560%. Kalau game memang begitu. Pokoknya kalau dia exchange, finance, swap-swapan, nah itu 100 sampai 300% masih boleh lah Anda masuk. Tapi kalau gaming itu susah teman-teman. Baru hari pertama aja bisa terbang ribuan persen. Kalau game metaverse apalagi lagi hot-hotnya itu susah Anda mau dapat masih murah begitu. Kecuali Anda dapat pre-sale-nya loh ya. Atau dapat bocoran informasi hari pertama launching langsung Anda sikat. Kecuali begitu. Tapi kadang-kadang kita suka telat info loh teman-teman. Ya. Nah dari posisi dia hari pertama akhir sampai posisi saat ini ya 1100% kurang lebih. Nah seperti itu ya teman-teman. Menurut saya sih memang udah cukup tinggi, tapi proyeknya sangat menarik. Nah Anda pertimbangkan sendiri ya teman-teman. Dan ini udah pernah dari all time high pertama sampai sini pernah ngedump 81%, dan dari titik dumpingnya ini sampai all time sini pernah terbang 757%. Jadi seperti itulah. Ini kan kombinasi gaming dengan
metaverse ya. Nah, kalau pendapat saya pribadi, nah Anda bisa melihat di sini teman-teman. Yang pertama adalah proyeknya sangat-sangat menarik. Dan Anda bisa pantau nanti roadmap-nya apakah dikerjakan tepat seperti itu. Market cap-nya juga masih kecil kok, masih 2,8 juta US dollar ya. Jadi baru sekitar 30 sampai 35 miliar rupiah. Dan LP-nya juga 241.000, cukup lumayan lah ya, hampir 10% dari market cap. Jadi mereka ini serius kalau saya lihat developernya. Nah, terserah kepada Anda, lakukan do your own research, disclaimer on ya teman-teman. Kalau saya memandangnya, yang pertama garis bawahi proyeknya menarik. Jadi pantau saja roadmap-nya dan ikuti di grup Telegramnya ya teman-teman, segala perkembangannya, tanya sama developernya atau adminnya. Kalau saya secara pribadi, saya akan tunggu dulu, siapa tahu ada koreksi ya, dikasih turun mungkin 20-30% begitu. Sekitar mana Bang? Kalau Abang mau masuk, saya ya mungkin sekitar di sinilah nih. Nah, turun dulu 36-40%. Jadi, kenapa seperti itu? Karena saya melihat bahwa seperti yang saya bilang tadi, Anda kan bisa melihat bahwa market kripto ini kan merah ya, lumayan kan. Kalau merah nanti biasanya terdampak juga sih. Kalau ini ikut merah ya lumayan kan. Saya mau harga murah nggak mau harga mahal. Ingat teman-teman, cari yang proyeknya menarik ya, token-tokennya, token-tokennya, tapi harganya masih cukup murah begitu. Tapi kalau Anda nggak sabar, misalnya takut ketinggalan kereta atau takut nggak dapat, ya silakan masuk, nggak apa-apa ya, itu hak Anda. Tapi sedikit dulu saran saya, karena cuacanya atau arah mata anginnya sepertinya beris-beris terus. Kalau turun ya dapat lagi lebih banyak kan begitu. Ya, oke teman-teman, seperti itu review dari saya. Saya rasa cukup sekian. Sampai jumpa pada konten yang berikutnya ya teman-teman. Ingat, gunakan uang dingin bukan uang panas. Dan orang sabar, cuannya besar, and see you at the top.